Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal eh, perbandingan antara NMAX dan PCX dari sisi keselamatan. Keselamatan terutama dari kalau dilakukan perjalanan jauh. Banyak hal ya yang mempengaruhi keselamatan itu. Keselamatan itu eh, terutama dari sisi apa ya, eh, bagaimana kita bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Ini ada yang dari faktor ergonomi, faktor kenyamanan, faktor fitur. Fitur bukan berarti yang kayak didengung-dengungkan sekarang ini ya. Jadi kalau yang didengung-dengungkan sekarang ini kan fitur kayak emergency light, fitur lampu menyala kedap-kedip gitu ya. Emang kedap-kedip itu bisa membantu orang lebih waspada, bisa membuat kendaraan lain lebih tahu keberadaan motor kita. Tapi itu kan secara legalnya bolehnya dipakai pada waktu berhenti saja. Dan kalau berhenti rasanya bodoh banget ya, kalau sepeda motor bisa didorong gitu berhenti tengah-tengah jalan. Orang bodoh aja yang apa, sepeda motor bisa dipinggirkan milih berhenti tengah jalan. Beda dengan mobil ya. Mobil itu kalau sudah mesinnya mogok ya wis berhenti tengah jalan. Kalau nggak didorong ya nggak bisa didorong orang banyak. Kalau cuma orang satu hampir mustahil lah ya. Kalau motor sendirian pun pasti bisa lah. Apalagi kalau motornya kelas 150 cc. Jadi kayak fitur apa itu, kayak fitur lampu emergency itu bukan ya, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan ya. ABS bagaimana? Ya ABS membantu, tapi tentu ada syaratnya juga ya. ABS-nya ya harus reliable. Nah untuk ini mungkin Yamaha agak kalah ya, karena ABS-nya bisa rusak dan katanya rusaknya kena air, dan airnya sumbernya dari spakbor yang desainnya ya nggak cerdas. Bodoh lah, bikin spakbor aja kenapa sih kok apa diirit-irit, nggak jelas. Itu kayaknya sengaja dibuat pendek biar cepat rusak kali ya, karena nggak ada alasan. Secara keindahan juga nggak begitu mempengaruhi lah, dipendekkan nggak makin cakep. Enek ini kan nggak begitu kelihatan sih spakbornya, seandainya dipanjangkan dikit pun nggak akan merusak penampilan. Atau kayak yang itu di apa, Soul GT itu kan spakbornya dipendekkan juga. Apa makin cakep? Enggak, malah makin jelek. Justru kalau lebih panjang bakal lebih cakep. Jadi kalau dibilang spakbor itu desainnya sudah dipertimbangkan matang itu, wah penulis nggak percaya. Terus untuk ABS yang kurang dari Honda itu adalah nggak ada ABS belakang. Walau alasan apapun yang dikemukakan oleh Honda ya,
belakang nggak perlu apa, ya perlu lah, karena ya namanya rem belakang kalau selip tentu ada resikonya, walau nggak sebesar resikonya kalau depan. Kalau resikonya ban belakang selip itu apa sih? Jatuh high side. High side itu maksudnya munting cetek gitu loh. Jadi jatuh high side itu terjadi karena ban belakang sempat kehilangan grip. Nah, begitu dapat grip kembali, bodi motor itu disentak. Tergantung dari apa jenis suspensinya, bisa terjadi apa getaran yang banyak yang mengakibatkan ya itu motornya munting langsung. Jadi langsung celepok gitu, muter gini. Jadi kalau low side itu depan giliran grip kan seret, kalau belakang seret gitu. Selain itu CBS, kalau CBS ini untuk PCX beda ya dengan untuk apa namanya, untuk Honda Beat. Kalau Honda Beat itu CBS-nya bisa nyangkut nyangkut bagian depannya juga. Jadi kalau di Beat itu kalau direm tuas kiri direm bisa depannya juga aktif dulu. Jadi rem depan dulu yang gigit adang. Apes-apesan kalau yang di Beat itu. Kalau yang di PCX mestinya enggak. Tapi tetap ya CBS bukan untuk meningkatkan keamanan, tetap yang lebih penting rem depan kan. Belakang itu cuma untuk mengawali ya saja, untuk biar bobot mesin pindah ke depan. Kalau sudah pindah ke depan baru ditekan rem depan. Kalau langsung rem depan saat awal-awal itu bobot mesin masih di belakang, depan itu gripnya masih belum penuh, apalagi motor matic yang bebannya lebih banyak di belakang, bisa selip ban depan. Terus kalau soal rem ya wis nggak bisa dibilang ada yang unggul lah ya. ABS-nya Yamaha nggak reliable, ABS-nya Honda ya ngapain nggak pakai belakang ya. Terus apa lagi ya, kayaknya itu ya. Soal rem sudah, soal lain-lain. Kalau soal apa tombol-tombol ini, menurut penulis yang paling enak itu punya NMAX ini. Tombolnya gampang diraih. Terus di NMAX yang new juga gampang karena tombol untuk merubah modenya ada di setang. Kalau di di PCX atau di NMSO ya agak agak kurang bagus karena kalau untuk merubah mode menu harus meraih ke depan. Ya itu bisa dilakukan hanya dalam kondisi nyantai saja ya, nggak dalam kondisi kecepatan tinggi atau gimana gitu.
apalagi dari sisi tombol klakson, penulis lebih suka NMAX ya. Karena ya posisinya langsung kerai gini. Kalau kesel titing gitu gampang, nekannya juga gampang. Kalau yang Honda ini yang agak sulit. Sulit pertama bukan soal nggak apalnya ya. Sekalipun sudah tiap hari pakai motor Honda tetap nggak enak pakai klaksonnya Honda itu. Posisinya tinggi. Nah, posisi tinggi ini bikin tangan kiri kita ini nggak megang setang gitu loh. Kan jempol soalnya yang dipakai untuk nekan klakson itu. Kalau jempolnya makin diangkat, maka posisi tangan di setang itu ya makin lepas. Nah, posisinya klaksonnya Honda itu tinggi. Nah, ini membuat tangan itu jadi nggak bisa menggenggam setang lagi. Nah, agak sulit kalau misalnya ini kita lakukan bersamaan dengan ngerem. Ingin ngerem sambil ngelakson gitu, sulit. Padahal butuhnya itu. Klakson itu bisa membantu kita ya, misalnya kalau ada orang nyebrang sembarangan, ada mobil mau motong jalan sembarangan, masa nggak diklakson? Resiko celaka karena klakson nggak bisa diraih itu lebih besar ya. Ya itu katanya pertimbangan tertentu dari pabrik. Wah, sudah dipikirkan matang-matang. Bodoh. Pikirkan matang-matang apa? Paling cuma nyeletuk tok, nggak pernah ada risetnya atau apa. Pabrik Jepang aja masa pakai riset beneran keselamatan, nggak mungkin lah. Karena kalau pertimbangan keselamatan ya pasti akan dibuat lebih mudah dipergunakan, posisi mudah diraih. Dan yang dilakukan Honda itu apa? Nggak cuma posisinya dibuat sulit diraih, menggunakannya kan pun sulit. Sulit nggak cuma dari posisi tangan yang dipaksa naik ya, bikin grip di setang jadi lemah, tapi juga nekennya pun sulit. Mekanisme nekennya itu loh sulit. Nggak seenak misalnya gini loh, klaksonnya NMAX ini, klaksonnya motor lain-lain juga nekennya enak, cering gitu toh. Kalau punya Honda sulit gitu loh, nggak ergonomis tombol klaksonnya Honda itu. Dibuat gede, iya gede, tapi nggak enak diteken. Sudah dibuat sulit neken, sudah dibuat sulit meraih, juga disebut sulit neken juga. Bertumbuk-tumbuk lah jeleknya klaksonnya Honda itu. Klaksonnya nggak aman itu. Terus habis itu biasanya yang sering jadi keluhan adalah getaran di setang. Nah, untuk getaran di setang ini yang NMAX termasuk yang dikeluhkan ya. Kalau penulis sih enggak, soalnya sudah modifikasi pakai bandul setang, termasuk yang terberat di pasaran. Belum enggak seberat yang jualan dari Kuningan itu, kan ada yang jual bandul setang atau jalur setang pakai Kuningan. Nah, itu lebih berat lagi, itu lebih mantap lagi. Itu penulis sendiri merasa tidak tidak terganggu oleh getaran ya di setang. Sering lupa malah, karena ya getarannya nggak parah gitu loh. PCX
150 penulis nggak pernah nyoba sambil jalan, jadi nggak ngerti getarannya segimana. Tapi lihat pemberatnya segitu ya rasanya nggak parah-parah amat ya. Kalau getaran lain itu getaran di pijakan kaki. Kalau penulis mungkin karena nggak selonjor ya. Coba sih sambil selonjor. Nggak tahu ya, penulis nggak begitu merasakan getaran di deck. Ini duduk sambil selonjor nggak begitu terasa. Entah mengapa ada yang bilang terasa. Mungkin bensinnya ya, penulis pakai bensin Shell Super dengan oli mesin sekarang meteran B40, 50%-nya minyak goreng. Nggak tahu. Ini terasa enak ya sih. Getaran nggak terlalu mengganggu lah ya. Nah kalau yang PCX 160 baru, nah itu lebih bagus ya, karena emang didesain untuk dikurangi dikurangi getarannya. Halus ya, nggak tahu halus apa, soalnya sering ya ada review ngomong halus tapi masih tetap getar ya. Kayak Suzuki Next 2 itu dibilang wah getarannya halus banget, tapi tetap masih terasa ya, masih mengganggu. Masih mengganggu ya getarannya. Jadi penulis nggak yakin PCX itu getarannya minim banget ya. Jangan-jangan bohong tuh ya. Kalau nggak nyoba sendiri nggak tahu lah. Ada yang ngomong getarannya kayak sedan, apa dipikir sedan nggak getar? Sedan yang nggak getar itu jarang sekali ya yang pernah penulis rasakan. Apalagi kalau kayak mobil sekelas ini Innova ini, apalagi Innova diesel, getaran itu kerasa banget ya. Terus apalagi? Oh ya, kalau geredek menurut penulis bukan sesuatu yang mempengaruhi kenyamanan atau keselamatan ya. Cuma bikin sakit hati aja, bikin perasaan, bikin pingin nangis gitu dok, bikin mengeluh, tapi nggak sampai bikin badan sakit semua toh. Beda dengan kalau getaran ya. Kalau getaran itu bener-bener bikin capek ya. Kalau getarannya keras kayak modelnya Honda Beat itu, wah itu nggak layak banget, itu motor nggak layak pakai itu. Nggak cuma dari sakit hatinya tok, tapi beneran bikin capek tangan.
Ya, apalagi ya, sisi getaran. Kalau getaran apa dret-dret itu kayak yang terjadi di PCX atau di Honda Beat atau di Vario dengan kecepatan 60, itu cuma gara-gara bel. Itu cuma bikin sakit hati toh, bikin apa mangkel toh, tapi nggak sampai mengganggu konsentrasi rasanya ya. Entah sekarang ya. Oh ya, untuk soal helm juga penting. Motor itu kan kadang dapat bawaan hadiah helm ya. Helm itu sering kali kalau yang Honda itu nggak layak pakai. Jadi kalau dipakai gini yang helm open face atau full face ya, pernah dapat oleh yang half face separuh, jadi cuma kaca depan itu dipakai kencang, ngangkat-ngangkat sendiri helmnya. Jadi bagian depan ini keangkat gitu ya, sampai nekan leher gitu. Jadi keangkat banget gitu, tinggi banget. Jadi kalau apa? Kalau tali lehernya ini, tali helmnya ini diikat kuat, ketekek ke apa? Ketarik gitu, kayak dicekek gitu sama tali helmnya. Ya sakit ya, itu sangat sangat mengganggu. Itu terjadi mulai dari jalan kecepatan 70-an gitu lah. Kalau jalan 100, wah amit-amit, sakit banget ya kecekeknya itu. Kalau pakai helm teropong enggak begitu. Tapi kalau pakai helm teropong eh, beda lagi. Nah, kalau helm teropong itu kan visibilitasnya berkurang ya. Nah, ribet kadang-kadang, halangan itu apa turun sendiri, naik sendiri gitu, terus mencong kiri sendiri gitu kalau jalannya apa nggak rata terutama ya. Jadi kalau eh, penulis ingat itu, kalau jalan kencang ya, penulis sering harus pakai tangan satu. Kalau pakai helm open face, helm half face nya punya Honda, yang penulis pegangi adalah bagian penutup apa sih, memang bagian cocor depan ini apa namanya ya, yang bagian penghalang sinar matahari itu penulis pegangi, biar nggak dongak gitu loh. Tangan satu pegangi ini ya, tentu resiko bahaya ya kalau ngerem, soalnya ngerem depan toh, padahal harusnya kalau ngerem itu diawali belakang dan barengan dengan belakang ketika sudah masuk dalam tahap pengereman. Kalau helm teropong beda lagi, helm teropong lebih rileks, yang penulis pegangi yang bawah, tapi tetap tangan satu. Nah, entah yang bawaan PCX kayak gitu atau enggak ya, penulis nggak tahu. Kalau kelihatannya sih kayak busanya lebih tebel ya, nggak tahu lagi lah ya, penulis nggak pernah pakai helmnya PCX. Helmnya Yamaha cukup bagus sih. Tapi nggak pernah pakai nih, yang pakai anak kayaknya sih enak. Ini penulis pakai helm hadiahnya Suzuki, enak helmnya Suzuki itu, dipakai kencang nggak ngangkat-ngangkat sendiri. Desainnya sudah genah lah, jadi nggak ada ceritanya helm apa berusaha memaksa dongak gitu, nggak ada. Terus apa lagi ya,
soal keselamatan lain duduk ya, posisi duduk. Kalau menurut penulis posisi duduk PCX itu bikin capek. Bikin capek kalau untuk perjalanan jauh ya. Kalau untuk dekat-dekat mungkin nggak begitu terasa. Nggak separah Aerox soalnya. Kalau Aerox itu kan wah guys, memaksa harus duduk sangat tegak gitu ya. Kalau PCX nggak terlalu lah. Posisi duduknya seperti yang sekarang ini penulis lakukan di posisi duduk ini penulis kira-kira ada seukuran 5 jari lah dari posisi duduk sandaran pemisah dari rider sama yang dibonceng. Dia duduk tegak gini masih lumayan lah. Nah, untuk selonjor maksa ya. Tapi ya kalau untuk duduk tegak ya enak lah gitu. Tapi kalau nyantai gitu, pengen agak mundur sulit ya kalau di PCX. Harus duduk di sambungan ya. Nah ini lihat, ini kan duduknya bisanya tegak ya, karena memang harus gitu. Tegak agak maju gitu. Yang nggak enak juga adalah karena posisi setangnya agak lebih rendah yang PCX. Jadi kurang begitu nyaman ya. Rendah agak lebih dekat ke setang ke posisi badan. Kalau NMAX ini cocoknya mundur duduk ke belakang. Duduk ke belakang ini posisi tangannya sudah bisa enak gitu, nyantai. Ya enaknya sambil selonjor sih kalau misalnya sudah mepet belakang gini. Relax. Ya sorry ya, satu lagi ya, suspensi. Posisi duduk relax ini cuma bisa dilakukan kalau penyebab sakit pinggangnya diobati dulu. Jadi ini suspensinya, penulisan motornya sudah diganjal stoppernya ya, mau lewat jalan rata gini ada sambungan, ada geronjalan, no problem, nggak sakit pinggang karena ya stoppernya diganjel. Ini permukaan jalan yang cukup ekstrim ini, no problem, nggak sakit pinggang. Ya tentu sekarang suspensinya kebetulan pas lagi penulis buat empuk banget, nggak masalah mau duduk di belakang nyambil selonjor, kuat lah, enak, empuk. Padahal berat penulis termasuk di bawah rata-rata pemilik NMAX ya, 75 kg. Sekalipun 60 pun enak aja selonjor, karena ya sudah nggak akan sakit pinggang lagi. PCX ya punya penyakit yang sama juga, sakit pinggang. Nah itu yang faktor keselamatan yang kurang ya dari motor standar. Suspensinya jelek, terus engine mountingnya juga jelek. Kalau itu dibenahi baru enak. Ya demikian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.